Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Pada bacaan inna, di sini ada huruf nun yang berharakat tasydid. Maka cara membacanya yaitu kita menahan suara nunnya. Suara nun kita tahan dulu baru dibaca. Jangan langsung innalladzi, tapi tahan dulu 2 ketukan. Innalladzi, inna. Maka ini hukum tajwidnya kita namakan dengan gunnah. Kemudian alladzina, innalladzina, di sini ada alif lam. Maka di sini kita namakan dengan alif lam syamsiyah. Alif lam syamsiyah. Yaitu apa? Alif lam yang kita tulis tapi tidak dibaca, sehingga kita langsung baca ke huruf lam yang ketiga, yaitu berupa lam tasydidnya. Yaitu lam yang ketiganya. Maka dikasih tasydid di sini. Maka kemudian alladzina pada lafal zi, hati-hati jangan sampai terbaca dengan zi, karena di sini huruf zal. Yang mana untuk huruf zal sendiri makhrajnya adalah ujung lidah kita menempel dengan gigi seri atas, sehingga atau bisa kita gigit sedikit zi gitu ya. Maka alladzina pada lafal zi ada hukum tajwid berupa mad tabi'i, yaitu adanya kasrah bertemu dengan huruf ya. Karena mad tabi'i terjadi dalam 3 kondisi. Yang pertama fathah ketemu alif, dhammah ketemu waw, kasrah ketemu ya. Nah, di sini tanda panahnya ada yang salah. Ini bukan na yang dipanjangkan, tapi z-nya. Kemudian kafaru adalah faru, kembali lagi ada mad tabi'i, yaitu dhammah bertemu dengan waw, dan di sini ada huruf alif yang ditandai dengan sifar mustadir di atasnya, yaitu tanda lingkaran kecil yang berbundar ini. Maka dia alifnya tidak dianggap ada, sehingga hanya ru-nya saja ketemu dengan waw. Kafaru panjangnya 2 harokat, sehingga panjangnya ru dan zi harus sama. Kemudian sawa'un 'alaihim. Nah, ini kami ada sedikit lupa ya. Maka yang pertama kita jelaskan dahulu yang pada lafal sawa'un. Sawa'un di sini ada hukum tajwid berupa mad wajib muttasil. Maka ketika kita mendapati bacanya seperti ini kita harus panjangkan sepanjang 4 harokat apabila kita bertemu mad ketemu dengan hamzah. Maka mad wajib muttasil terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan kemudian ada tanda seperti ini, maka ia menandakan bahwasanya di situ kalau tidak mad wajib ya mad jaiz. Panjangnya berapa harokat? Panjangnya untuk mad wajib yaitu 4 harokat. Ada juga yang mengatakan mad wajib itu 5 harokat di antara para ulama, kedua-duanya kuat. Tapi yang paling banyak kita gunakan kalau kita belajar riwayat yaitu 4 harokat. Maka sawaun. Maka di sini panjang wa adalah 4 harokat. Maka kita panjangkan dulu wa-nya sepanjang 4 harokat baru dibaca on-nya. Mad wajib muttasil itu terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan hamzah tersebut pada satu kata. Sawaun. Kemudian un alaihim, di sini ada bacaan izhar halqi, yaitu izhar halqi. Kapan terjadinya? Yaitu apabila ada an in un bertemu dengan atau an in un atau nun sukun bertemu dengan huruf izhar, diantaranya adalah hamzah, ain, ha, ghain, ha dan kha. Atau biasanya hamzah ha, ain ha, ghain kha. Maka huruf-huruf ini ketika ada huruf tanwin an in un ketemu atau nun mati ketemu dengan 6 huruf ini, suara nunnya harus jelas atau suara tanwinnya harus jelas. Maka sawaun harus jelas. Kemudian tidak boleh tahan, tidak boleh sawaun alaihim, tidak boleh. Kemudian pelafal alaihim,
Di sini ada bacaan izhar, maaf, pada lafal alaihi. Alai itu ada ya sukun didahului dengan fathah, maka di sini kita namakan dengan bacaan lin, yaitu cara membacanya dengan bacaan yang lembut, alaihim, alaihim. Kemudian pada lafal him ketika kita bertemu dengan hamzah, maka di sini kita namakan dengan izhar syafawi, yaitu apabila adanya mim mati bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Maka suara mimnya harus jelas dan tidak boleh ditahan. Alaihim a'anzartahum. Kemudian pada lafal a'anza, di sini harus jelas suara hamzanya, jangan anza tapi a'anza. Jelas. Kemudian nun mati bertemu dengan zal, maka ini kita namakan dengan bacaan ikhfa, yaitu suara nunnya. Ikhfa itu apa? Ikhfa yaitu kita artikan samar-samar, atau kita berasal dari kata akhfa yukhfi, menyembunyikan. Maka apa secara definisi, secara istilahnya, yaitu kita membaca di antara idgham dan izhar. Jadi kalau nun mati itu kalau ketemu huruf izhar itu jelas nunnya. Ketemu dengan idgham, idghamnya dimasukkan dan dihilangkan. Sehingga kalau samar-samar berarti kalau di ikhfa itu di antara keduanya masih ada suara nunnya sedikit tapi disamarkan ke huruf setelahnya. Maka di sini cara membacanya adalah nunnya disamarkan kepada huruf zal. A'anza, a'anza, a'anza sambil ditahan gunnahnya. Kemudian zartahum, di sini ada huruf ra yang dia ra mati dan sebelumnya ada fathah. Maka kita namakan dengan ra tafkhim. Ra yang dibaca dengan tebal, maka bukan a'anzartahum tapi tebal, a'anzartahum dan harus ditebalkan, a'anzartahum. Hati-hati juga sebelumnya ada zal bukan za, tapi bukan zai ya, bukan dibaca a'anzar tapi a'anzartahum, ujung lidahnya harus menempel dengan gigi seri. Kemudian a'anzartahum am lam tun. Nah, ketiganya ini mim mati yang pertama, yang kedua, ketiga, ini keseluruhannya kita namakan dengan izhar syafawi. Yaitu adanya huruf mim bertemu dengan hamzah, mim bertemu dengan lam, mim bertemu dengan ta. Karena izhar syafawi yaitu apabila ada mim mati bertemu seluruh huruf hijaiyah kecuali mim dan ba, maka dia dinamakan dengan izhar syafawi. Maka ketiganya harus jelas suara mimnya dan tidak boleh ditahan. A'anzartahum am lam tunzirhum. Kemudian pada lafal ini tunzir, di sini ada bacaan ikhfa, yaitu adanya nun sukun bertemu dengan zal kembali. Maka caranya kita samarkan nunnya atau kita samarkan nunnya kepada huruf zal. Maka tunzi, langsung kita seakan-akan melafalkan huruf zal. Tunzirhum sambil ditahan gunnahnya. Kemudian pada lafal zir, di sini ada huruf ra yang sukun didahului dengan kasrah, maka ini kita namakan dengan ra tarqiq, ra yang tipis dalam pelafalannya, jangan dibaca tunzir. Maaf, tunzirhum, tunzirhum. Ini tebal ra-nya. Harusnya tipis. Tunzir ar ya, kalau ar itu tebal, ir tipis. Tunzirhum. Kemudian la yu'minun. Di sini kembali lagi kita dapati ada mim mati bertemu dengan lam, maka dinamakan dengan izhar syafawi. Mimnya harus jelas. La yu'minun. Pada lafal la ada mad tabi'i yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif. Kemudian yu'minun yaitu hamzah memiliki sifat jahar dan sifat syiddahnya dan jelas ya, maka suaranya harus tertahan nafasnya dan tertahan suaranya. Yu, a, i, u, tidak boleh yu, tidak boleh juga yu gitu ya, tidak boleh dibaca dengan ain tapi dia hamzah. Yu'minun. Kemudian pada lafal nun, di sini ada bacaan mad arid disukun, yaitu mad yang terjadi disebabkan karenanya ada sukun arid, sukun yang timbul karena kita waqaf. Pada dasarnya yu'minuna, nanya dibaca kalau dia bersambung, tapi karena kita waqaf nunnya jadikan mati. Nah, nun mati ini kita namakan dengan sukun arid, sukun yang muncul karena waqaf. Dan sebelum nun yang dimatikan ini ada huruf mad. Maka setiap kita mendapati bacaan yang seperti ini dan kita waqaf pada kata yang bentuknya mirip, yaitu ada huruf akhir sebelumnya huruf mad, baik itu alif, waw, ya, maka kita namakan dengan mad arid disukun.
Panjangnya berapa harokat? Panjangnya boleh 2 harokat, boleh 4 harokat, dan boleh pula 6 harokat. La yu'minun. Kita coba ulang. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kita lanjutkan. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim. Kalau kita mau berhenti, tapi di sini kita alangkah baiknya kita lanjut. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Kalau tidak kuat boleh kurang berhenti di sini, kemudian ulangi dari wa'ala. Baik, kita bahas satu persatu hukum tajwidnya. Khatamallahu. Nah, di sini pada lafal Allah ada lafzul jalalah. Kita namakan dengan lafzul jalalah, itu lafaz Allah. Itu untuk huruf lamnya tebal. Khatamallah. Ma-nya tipis. Mallah. Khatamallah. Khatamallah. Ya. Ma-nya tipis, Allah-nya tebal. Nah, maka dia baca dengan lam yang tebal. Dan panjangnya untuk lafal Allah 2 harakat, dan karena dia mad tabi'i. Kemudian ala, ain, jelaskan jangan sampai ala dengan hamzah, tapi dengan ain. Kemudian pada lafal la ada mad tabi'i, yaitu ditandai dengan fathah bertemu dengan alif kecil di sini. Iya-nya di sini kita tidak anggap ada. Ala. Kemudian qulubihim pada lafal lu, di sini ada mad tabi'i lagi, yaitu adanya dhammah bertemu dengan waw. Kemudian qulubihim wa ala. Nah, pada lafal mim di sini ada idhar syafawi, yaitu adanya mim mati bertemu dengan waw. Kemudian wa ala, di sini juga sama, ada mad tabi'i, yaitu adanya fathah bertemu dengan alif, ya-nya dianggap tidak ada. Wa ala, panjangnya 2 harakat. Wa ala sam'ihim. Nah, di sini nggak ada ini. Ya, ini editannya agak sedikit salah. Tadi kami editnya kurang dihapus. Ya, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Kemudian di sini pada lafal sam'ihim wa ala, ini sebenarnya sama, ada kalau kita lanjutkan ada hukum taujid berupa idhar syafawi. Maka cara membacanya adalah mimnya dijelaskan dan tidak boleh tahan. Kemudian wa ala absarihim. Kemudian pada lafal ala yang kedua, di sini ada hamzah datang setelah huruf mad, maka dan hamzahnya terpisah atau di lain kata kita namakan dengan mad jaiz munfasil. Mad jaiz munfasil kapan terjadinya? Terjadi apabila ada huruf hamzah datang setelah huruf mad dan huruf hamzah itu berada di lain kata. Maka panjangnya untuk mad jaiz yaitu berupa 4 harokat. Maka cara membacanya yaitu kita panjangkan dulu la-nya sepanjang 4 harokat baru dibaca wa ala absarihim. Ya, la-nya 4 harokat baru. Kemudian di sini berubah ada bacaan qalqalah. Nah, akan tetapi pada lafal qalqalah ini tidak boleh ada hamzah tambahan, misalnya absarihim, misalkan begitu. Ab. Nah, ini itu ada tambahan hamzah. Sedangkan yang kedua yaitu dia disaktahkan, misalkan nah, ini kemudian dia atau mengambil nafas atau dia malah dengan saktah. Harusnya tidak boleh. Ya, dia langsung saja absarihim. Kemudian pada lafal sa ada mad tabi'i dan sa-nya harus kita tebalkan. Kemudian rihim, ya, absarihim ghishawah. Nah, di sini ada hukum tajwid berupa mim mati bertemu ghain, yaitu idhar syafawi. Kemudian pada lafal ghishawatu kalau kita lanjut ghishawatu walahum. Nah, di sini ada idgham bi gunnah, yaitu adanya tanwin bertemu dengan huruf waw. Maka cara membacanya yaitu tanwinnya dimasukkan ke huruf waw kemudian ditahan.
Ghisyawatun wa lahum. Nah, di sini hukumnya adalah selain daripada idgham bi gunah yaitu idgham naqis. Wa lahum adzabun azim. Mim mati ketemu ain harus jelas yaitu izhar syafawi, mimnya tidak boleh ditahan. Wa lahum adzabun. Kemudian di sini ada mad tabi'i itu pada lafal dza, hati-hati juga dalam lafal dza. Kemudian adzabun di sini ada izhar. Ya, tadi kami tidak menulisnya. Izhar izhar halqi yaitu suaranya harus jelas. Ya, seperti yang tadi di atas ya, ada sawaun ya izhar halqi. Walahum adzabun azim. Ya, di sini ketemu ain. Azim. Maka di sini pada lafal azim, di sini ada huruf mad dan sebelumnya maaf di akhir kalimat ada mim yang disukunkan disebabkan sukun arid. Maka kita namakan dengan mad arid lisukun. Panjangnya yaitu boleh 2 harokat, boleh 4 harokat dan boleh 6 harokat. Kita ulang kembali. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawah wa ala absarihim ghishawatun wa lahum azabun azim. Ya, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullahu khairan.